Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dalam waktu pelatihan keterampilan dasar teknik institusional pekerti dari Profesor Dr. Syihabuddin Syahid MSc. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarmadi. Dalam tugas mandiri ini saya akan membahas terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar. Bahan-bahan yang dibuat dalam PPT ini resume dari modul yang diberikan Profesor Dr. Syihabuddin Syahid MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Sasaran di dalam modul ini 80% mahasiswa dapat mengetahui pentingnya tuntutan belajar di perguruan tinggi. Dengan belajar di perguruan tinggi, mahasiswa akan lebih mendalami tentang arti belajar. 80% mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar di perguruan tinggi. Sasaran 80% ini ialah teori belajar yang benar atau teori belajar yang baik, serta menghindari beberapa indikator yang dapat dihindari dari diri sendiri ataupun dari eksternal. Sedangkan 80% mahasiswa memahami penerapan motivasi belajar di perguruan tinggi. Diharapkan mahasiswa dalam hal ini dapat mendorong dirinya dari dalam untuk mencapai prestasi belajar. Nah, yang tujuan dari modul ini adalah motivasi berprestasi. Dalam bahasan modul ini, yang pertama adanya tuntutan belajar di perguruan tinggi, bagaimana memotivasi belajar di perguruan tinggi, lalu implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Ketiga bahasan ini akan disampaikan secara singkat dan sederhana serta secara detail dan mudah dipahami. Tuntutan belajar di perguruan tinggi bisa dikatakan menjadi salah satu hal yang sangat penting yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam perguruan tinggi, yaitu sebagai mahasiswa secara akademik. Kenapa? Karena tuntutan belajar di perguruan tinggi ini sebagai salah satu upaya pendidikan yang tanpa henti, bahkan dia deras mengalir. Ibarat pendidikan ini masuk ke dalam sel-sel darah manusia yang di dalamnya penuh gelora, penuh semangat, intuisi, dorongan, bayangan-bayangan yang lebih baik dari kondisi yang saat ini. Ibaratnya aliran darah yang berpusat pada jantung, lalu mengalir dan mengendalikan saraf ke seluruh badan. Jika di kakinya sakit, maka kepalanya sakit. Nah, demikian pula yang dikatakan tanpa henti. Jika tidak tersampaikan untuk belajar di perguruan tinggi, maka merasa hidup ini seperti ada yang kurang. Seperti itulah sendi pendidikan tinggi menjadi kebutuhan yang luar biasa manfaatnya. Manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat atau akademisi yang ada di dalam perguruan tinggi. Harapan masuk ke dalam perguruan tinggi yaitu untuk menyesuaikan tuntutan zaman. Karena perubahan modernisasi ilmu pengetahuan yang beragam selalu muncul. Di zaman ini menuntut setiap individu melakukan perubahan ini ke ranah yang lebih baik. Misalkan saat ini adalah sekolah menengah atas, ketika sudah masuk ke perguruan tinggi mendapatkan S1, sedangkan ketika dia lulus membandingkan dengan lulusan sekolah menengah atas, mungkin untuk mencapai pekerjaan tujuan hidupnya masih kurang lengkap, sehingga ketika dia mendalami di perguruan tinggi mendapati S1, perubahannya lebih terlihat. Kenapa? Karena lingkungan pendidikan dan lingkungan interaksi sosial selalu berubah. Perubahan tersebut dipengaruhi karena perubahan zaman. Maka untuk itu masyarakat dituntut untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Mengapa tuntutan belajar di perguruan tinggi? Nah, jadi masyarakat yang dapat menuntut pembelajaran di perguruan tinggi ini dapat menentukan tujuan hidup lebih spesifik, lebih terarah, lebih terencana. Lalu dalam tahapannya, proses pencapaiannya,
arah cita-cita itu akan terlihat, sehingga timbullah beberapa alternatif, lalu menyesuaikan bagaimana cara untuk mencapai itu. Misalkan tahapan pertama ini dilaksanakan dalam beberapa tahun, sudah mencapai cita-cita yang pertama, sehingga dalam prosesnya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, lalu dapat mengambil mana tahapan yang paling baik dari praktek yang sudah dipikirkan, lalu diambillah suatu tindakan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan tuntutan pelajar di perguruan tinggi penting sekali dalam mencapai sesuatu kesuksesan. Tapi di dalam itu ada berproses dan sukses. Untuk berproses dan sukses, apakah ada caranya atau bagaimana caranya? Salah satunya, masyarakat yang ada dalam perguruan tinggi ini dituntut untuk menyadari bahwa dia sudah memiliki kekuatan keinginan atau kehendak. Ini yang dikatakan gairah untuk mencapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang baik-baik. Lalu dia juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk mendorong diri dia dapat memiliki persistensi, melakukan itu secara tekun tetapi terarah, dan memahami beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi, fakta kebenaran yang diinginkan sama tidak dengan yang diproses yang dijalankan. Ketika ada kesalahan, disitulah permasalahan itu yang harus digali dan harus diubah polanya untuk dijalankan menjadi salah satu yang bisa dicapai, dan kenyataan itulah sesuai dengan yang diharapkan. Itu berproses menuju sukses. Esensi sebagai manusia di perguruan tinggi ini menuntut kemampuan berpikir bebas. Bebas dalam artian bisa mengambil pendapat Peterson dan Seligman 2004, bisa mengambil pendapat lain-lain dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalkan di Indonesia ini yang paling terkenal dalam dunia pendidikan ini ada, kalau pendidikan Islam namanya Syekh Abudin-Hatta. Kita baca bukunya, kita pelajari teori-teorinya. Itu kalau di pendidikan Islam. Mungkin kalau di pendidikan Barat seperti namanya John Dewey, pemikiran yang pragmatis. Itu boleh kita pelajari. Itu adanya di dalam perguruan tinggi. Dengan cara-cara yang udah kita kumpulkan teori-teori tadi, lalu kita kreatif mengambil intisari dari teori salah satu tersebut, sehingga kita kreatif untuk membentuk diri kita. Dan tentu saja inovatif juga, tidak menyamakan diri kita dengan cara orang lain. Jadi kita disitulah harus tampil beda tetapi lebih baik. Dengan demikian, esensi manusia mahasiswa, esensi mahasiswa ini akan memiliki kemampuan dalam suatu karya ini dalam proses bekerja dan mengabdi. Kalau dia ini bisa mencapai salah satunya cita-cita yang diharapkan, ingin bekerja di perusahaan yang ternama seperti PT Angkasa Pura, ya bisa. Meskipun dia S1-nya prodi manajemen, bisa saja dia dapat memasukkan dirinya ke dalam perusahaan PT Angkasa Pura yang sesuai dengan bidang dia. Sedangkan esensi lainnya, mahasiswa juga dituntut memiliki karakter yang tetapi unggul dalam artian yang positif, yaitu intelektual dari pengetahuan dan teknologi, dapat menyesuaikan emosional, jadi cerdaslah mengatur emosinya, dan dia juga harus agami spiritual, memiliki batasan-batasan hal yang dilarang dan yang tidak. Dengan demikian esensi manusia di perguruan tinggi ini akan terbentuk. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki karakter secara intelek, emosional, dan spiritual. Sedangkan implementasi teori belajar yang ada di perguruan tinggi, jadi masyarakat yang masuk ke dalam perguruan tinggi ini dapat memiliki perubahan perilaku dan membaca perilaku dengan adanya hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dari poin 1 ini, mahasiswa dapat membedakan, mengambil mana posisi yang baik, mana posisi yang buruk, bagaimana cara untuk memperkecil yang buruk, bagaimana untuk meningkatkan yang baik.
Nah, dengan cara hubungan inilah secara korelasi mengurangi, bahkan jika fakta yang satu adalah baik, fakta yang satu adalah buruk, maka bisa dilakukan hubungan yang secara faktual dapat kita ambil peluangnya menjadi lebih baik. Sedangkan yang dua, belajar ini dikatakan sebagai kegiatan atau aktivitas sadar yang menetap oleh manusia, ini dapat dilakukan secara bertahap, secara terus-menerus. Kalau tadi ada istilahnya kita harus ada tekun, ya disinilah tetap belajar, menyadari kegiatan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia. Yang manusia di sini adalah siapa saja. Dengan demikian, hasil dari belajar perguruan tinggi dapat berproses ke interaksi lingkungan sosial, berproses di interaksi di lingkungan sosial. Dari lingkungan sosial ini akan mengandung isi dalam artian makna-makna atau hakikat hasil kita belajar dan dibandingkan dengan kegiatan yang ada di sosial. Dari situ akan menghasilkan informasi. Informasinya apa? Bagaimana diri kita dinilai, bagaimana diri kita dikatakan, bagaimana diri kita menjadi salah satu fenomena yang baik. Disitulah, jika ternyata hasil fenomena yang baik, maka alhamdulillah sudah cukup, maka tinggal kita tingkatkan saja faktanya. Kalau misalkan ternyata pandangan dari masyarakat masih ada yang kurang terhadap kita dalam interaksi sosial terkait dengan hasil belajar kita, maka kita harus mengurangi mana yang buruk-buruk dan meningkatkan yang baik. Dengan demikian, posisi 4 adalah jika posisinya sudah baik, akan perkembangan semakin baik, maka akan mudah mendapat panggilan. Ya, kalau prodinya manajemen, bisa menjadi bahan konsultasi, mahasiswa yang konsultasi terkait dengan manajemen diri atau manajemen waktu. Ya kan, bisa sharing-sharing. Dan juga itu bisa dikatakan abstrak, yaitu kenyataan yang dapat diterima dan faktual. Nah, simpulan dari teori belajar ini, teori belajar memang berakal pada komunikasi psikologi. Komunikasi pada psikologi di sini adalah kecerdasan dia. Kalau tadi kan ada kecerdasan secara intelek, secara spiritual. Memang psikologi ini meliputi dari bahasa tubuh, cara dia berbicara, menyampaikan sesuatu. Jadi membandingkan beberapa unsur pendidikan dan bidang kajian. Ya, bisa juga diselipin ke agama. Jadi misalkan kalau kita ambil dari interaksi sosial, kalau kita pada prodi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, tetapi di dalam kampus mereka kan kita bisa mengikuti SKS di tempat lain. Misalkan kita ambil pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi, ini kan ada dipelajari di semester 1 untuk prodi manajemen pada Universitas Primagraha. Nah, di situ ada ketika kita diminta pendapat sama teman, kita ambil contoh lah, misalkan saya mau konsultasi terkait dengan keadaan seperti yang dialami oleh kebanyakan orang. Ternyata saya memiliki kebiasaan yang kurang, tapi di selain itu, dari kebiasaan itu saya ikuti, ternyata ada positifnya. Contoh, saya selalu bangun siang tidur, tetapi ketika saya bangun itu saya segar, dan setelah saya segar saya dapat melaksanakan kegiatan saya seperti buka toko online atau lain-lain. Nah, disinilah kita sebagai Anda sebagai mahasiswa yang memiliki intelektual di sini dapat memberikan masukan. Misalkan masukan diambil dari ilmu manajemen, yaitu mengelola waktu. Waktu itu sehari 24 jam. Anda bekerja online itu tidak harus terus-menerus, tetapi online bisa dilakukan 24 jam. Dan Anda ketika Anda bangun tidur siang, sehari Anda bangun tidur 4 kali. Sehari Anda tidur 4 kali dan bangun 4 kali. Anggap saja setelah tidur itu merupakan waktu kontrol untuk toko online Anda. Nah, dengan kontrol itu kembali kepada niat. Nah, kita ambil dengan pendidikan agama Islam seperti yang diriwayatkan dari Abu
ya Abu Hafsi dia mendengar Rasulullah bersabda, inna a'malu binniyah. Nah, jadi dengan sesuatu yang dilakukan ini kembali kepada niat. Ketika teman ini bangun tidur lalu mengontrol toko online-nya, di situ udah ada yang chat atau belum. Ketika udah ada yang chat, kembali kepada niat dia, niat mau usaha, maka langsung segera ditanggapi. Ketika niatnya baru sedikit-sedikit, ya harus dikumpulkan. Tujuannya ini adalah usaha, dan ketika semalam ini tidurnya siang, semalam tidurnya telat lalu bangun siang, ya mungkin semalamnya kan habis wirid juga, habis begadang juga, habis sholat sunnah juga, kan seperti itu. Jadi kita positif aja. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka perkembangan diri seseorang yang memberikan pendapat kepada temannya akan menjadi lebih terarah, lebih baik, dan tentu saja akan lebih abstrak. Untuk mencapai demikian, baiklah, kita untuk mencapai demikian diperlukan motivasi belajar. Di dalam perguruan tinggi, motivasi belajar bagi mahasiswa memang sangat penting, tetapi hal itu juga perlu kita kenali dari 3 sisi. Yang pertama adalah adanya proses motivasi. Jadi mengarahkan diri kita untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Kalau misalnya kita tadi pengen jadi konsultan, dari sekolah kita udah bisa diminta pendapat oleh teman-teman atau oleh tetangga. Ya, harus kita pertajam, banyak baca literaturnya, pustakanya harus kita perbanyak. Lalu yang kedua, tujuan yang ingin direalisasikan atau dipandang sebagai kekuatan yang menarik untuk individu lain, itu ditingkatkan. Kalau tadi diambil dari hadis-hadisnya, ya hadis-hadisnya banyak diapalin. Kalau misalkan diambilnya dari pengontrolan, pengelolaan, pengkoordiniran, ya ambil dari manajemennya dipadukan, lebih mantap lagi. Lalu yang 3, fungsi motivasi memang sangat besar. Ini baik untuk kita mendorong kita juga untuk berbuat sesuatu dari segala aktivitas. Ini banyak sekali manfaat dan fungsinya. Jadi semua itu dapat dirasakan oleh diri sendiri. Tentu saja motivasi dan belajar yang tadi kita bahas, tuntutan belajar juga, semua mengarah kepada motivasi berprestasi. Semua berprestasi, entah disadari atau tidak, semua manusia ingin menjadi lebih baik, pendapatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, hubungan interaksi yang lebih baik. Semua pasti ingin yang lebih baik. Dari beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses, ambisi ini bisa diarahkan kepada sesuatu yang dicapai dengan sangat-sangat semangat, tetapi dalam prospek, tahapan, proses yang baik. Bekerja keras juga, bekerja keras di sini pantang menyerah, ketekunan, disiplin, ulet untuk mencapai keberhasilan. Berhasil dari tujuan dia ingin capai sesuai dengan yang direncanakan, maka adalah sukses. Sedangkan untuk mencapai sukses, perlu beberapa melihat secara internal dan eksternalnya, harus memperhatikan diri dan orang lain yang terkait dalam kegiatan tersebut. Lalu melihat relevansi perbedaan secara kenyataan yang dapat diterima dan ditolak. Ambil yang diterima. Dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini harus sering mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan menunjang kekuatan atau pengetahuan kita. Yang terakhir adalah dengan mencapai 3 tersebut untuk memotivasi berprestasi, maka kita akan merasa puas hasilnya. Entah itu gagal ataupun berhasil, tetap kita bisa mengambil jalan memutar, dalam artian interval yang mengurangi jalan-jalan yang kurang tepat untuk dikelola menjadi jalan yang pas. Motivasi itu dapat disesuaikan, nggak ada yang susah, semuanya dapat disesuaikan dengan kondisi yang kita butuhkan. Kalau kita cerita tadi seorang pedagang online yang tidur bangun siang sehari 4 kali, ya bisa disesuaikan dengan kondisi yang dia butuhkan. Bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta dalam belajar itu tidak ada. Yang ada hanyalah ketekunan. Ganti kata kesulitan menjadi ketekunan, menjadi kalimat yang disiplin,
menjadi kalimat tingkat-tingkat sulit ini diganti dengan ketekunan dan lain-lain. Selain itu, dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, dia menyadari dan meningkatkan yang baik-baik. Insya Allah tujuan-tujuan diinginkan akan tercapai. Baiklah, kita terakhir di sini sampai pada slide kesimpulan. 1. Masyarakat umumnya khususnya mahasiswa dalam mengkaji dirinya dalam mendapatkan pengalaman pengetahuan di perguruan tinggi. Jadi tentu boleh mendapatkan perguruan tinggi bagi masyarakat yang berkembang. Mahasiswa secara berpikir searah dan kedepannya mampu merubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan sebaik-baiknya. Tentu saja melakukan sesuatu harus sudah direncanakan dan apa yang akan dilakukan secara awal hingga proses dan akhir. Mahasiswa yang berhasil di perguruan tinggi dapat mewujudkan hasil belajar, pencapaian hasil belajar tentu saja didorong dari dalam diri maupun dari luar diri. Tentu saja semua ini untuk memenuhi PPT ini, untuk memenuhi tugas ya. Bagi rekan-rekan yang dapat membacanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat. Ada komentar boleh masukkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.